Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, pada siang hari ini kabarnya bagaimana nih semua yang di rumah? Apakah semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga semoga berbahagia ya? Nah, pada siang hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup umum di Indonesia, yaitu terkait dengan diare pada anak. Namun walaupun kasusnya cukup umum, tapi jangan juga diremehkan nih ayah bunda. Karena kalau misalkan sampai kita nggak aware atau waspada, ini bisa berbahaya untuk si kecil. Nah, untuk itu agar kita bisa lebih paham lagi nih mengenai diare pada anak, kita sudah kedatangan tamu spesial hari ini, yaitu Dr. Sri Wahyu Herlinawati, Magister Kesehatan Spesialis Anak. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Baik, dokter, hari ini kita akan berbincang nih mengenai diare pada anak. Semoga juga hari ini, topik hari ini bisa bermanfaat bagi semua healthy people ya dok ya. Nah, untuk healthy people yang hari ini juga mau ada pertanyaan, dipersilahkan nanti disampaikan melalui chat di kolom komentar. Nanti untuk penanya beruntung akan langsung dijawab nih sama dokter Herlina, begitu dok ya? Iya. Baik, kalau begitu. Dok, ini kita langsung aja untuk sesi diskusinya dok ya. Iya. Jadi nih, biasanya kan kalau untuk anak usia di bawah 2 tahun, itu kan belum bisa bicara layaknya orang dewasa gitu dok ya. Nah, jadi kadang tuh mereka kalau nggak enak badan atau sakit-sakit, itu biasanya cuma bisa rewel atau nangis nih. Nah, biasa kan kalau healthy parent udah langsung paham nih, langsung dicek anaknya. Tapi apakah rewel ini merupakan salah satu tanda kalau dari si kecil sedang mengalami diare dok? Ya, makasih ya, dan juga healthy people semuanya. Ya, jadi masalah rewel ya pada bayi atau anak itu memang menjadi problem dari ibu-ibu semua ya, ataupun juga pengasuh. Karena usia bayi tadi ataupun anak balita itu biasanya masih belum bisa mengungkapkan apa yang menjadi masalah ataupun hal yang dia rasakan gitu. Dan rewel ini tentu saja banyak penyebabnya ya, tidak hanya karena diare. Salah satunya bisa memang mungkin karena diare ya, tapi banyak faktor lain yang juga bisa menjadi penyebab rewel ya. Dari salah satunya adalah misalnya anak lapar gitu aja ya, lapar aja mungkin anak atau bayi terutama dia bisa mengungkapkannya dengan rewel, nangis gitu kan, karena belum bisa menyatakan keinginannya. Kemudian bisa juga hanya karena ingin buang air kecil ya, atau buang air besar juga bisa, atau bahkan mengantuk ya, mengantuk ingin ditimang-timang sama ibunya, ingin nina bobokan gitu aja dia sudah bisa rewel ya. Apalagi kalau diare ya, kalau diare sakit perut pasti dia juga akan rewel. Baik. Pokoknya dia mau ngapain aja, pokoknya rewel aja gitu ya, nangis aja pokoknya bawaannya gitu dok ya. Baik. Nah, kalau gitu lantas penyebab untuk kita bisa tahu nih si kecil lagi diare itu apa tuh dok? Tanda-tandanya mungkin? Iya. Jadi ada banyak tanda ya dari diare. Diare itu istilah mungkin awamnya ya, kalau misalnya people semua tahu bahwa setiap hari sebaiknya kan bayi atau anak itu buang air besar ya, buang air besar secara teratur atau dalam kondisi normal. Tapi apabila frekuensinya buang air besarnya itu sudah melebihi dari 3 kali sehari, kemudian juga konsistensinya menjadi lebih cair itu, maka itu bisa dikategorikan sebagai diare. Gitu. Kalau penyebabnya nih dok, penyebab umumnya deh kalau si kecil diare itu biasanya apa sih dok? Ya. Penyebabnya juga banyak ya, banyak faktor penyebab ya. Salah satu yang paling sering itu biasanya karena berhubungan dengan faktor kebersihan ya. Jadi faktor kebersihan itu sangat penting memang, karena dengan bersih maka kita mencegah infeksi ya. Tapi mungkin ya karena namanya bayi atau anak kecil bisa saja suatu saat dia terkena infeksi ya. Nah, infeksi itu bisa macam-macam ya, bisa bakteri, bisa virus ya, bisa jamur dan sebagainya. Itu salah satu penyebab diare. Penyebab yang lain juga ada ya. Jadi misalnya anak tidak toleran terhadap suatu makanan ya. Jadi istilahnya intoleransi ya. Jadi intoleransi terhadap suatu jenis makanan ya, entah susu ataupun yang lain, itu juga bisa menjadi penyebab diare. Ya. Penyebab yang lain lagi juga misalnya karena alergi ya. Alergi makanan itu juga bisa menjadikan diare ya. Dan yang dengan kita harapkan juga misalnya terkontaminasi atau keracunan ya. Keracunan makanan juga bisa menjadi penyebab diare.
Baik. Jadi sebenarnya penyebabnya cukup banyak dok ya, antara kebersihan atau mungkin alergi makanan tertentu atau mungkin keracunan makanan justru gitu dok ya. Ya, berarti utamanya nih dari healthy people, utamanya berarti kebersihannya dulu, terus gitu mengenal lagi ya, makanya apakah si baby ini ada alergi tertentu kah, atau intoleran tadi itu dok ya, intoleran berarti susu biasa gitu ya kalau anak-anak ya biasanya. Itu healthy people berarti harus hati-hati nih. Nah tadi kan disebutkan nih dok ada dari bisa jadi disebabkan infeksi virus atau mungkin parasit lain atau jamur mungkin dok ya. Nah itu supaya healthy parent nih bisa tahu sebenarnya si Dede ini lagi apakah jangan infeksi nih di ususnya tuh, cara kita tahu gimana dok? Ya, jadi dari berbagai penyebab tadi tentu saja ada gejala yang beda ya. Jadi kalau misalnya diarenya karena infeksi itu biasanya selain ada diare juga ada demam ya, ada muntah juga ya. Jadi ada gejala penyerta yang lain ya. Kemudian bisa juga ada kembung dan ada sakit perut mungkin, atau BAB-nya berlendir dan berdarah. Gitu. Baik. Jadi ada tanda khususnya gitu dok ya. Oh baik, itu harus diperhatikan nih. Jadi kalau mulai diare aja, ada penyertanya demamnya, gitu ya, ada demamnya, itu mesti udah mulai hati-hati nih, jangan-jangan ususnya si Dede lagi nggak enak, nggak nyaman gitu ya, makanya rewel terus. Baik. Nah ini dok, kalau diare anak itu kan biasanya kan perawannya di rumah nih sama orang tua langsung gitu ya. Nah kalau misalkan anak lagi diare nih, apakah bisa dirawat di rumah dok, atau mungkin ada hal khususnya yang bisa jadi patokan buat healthy parents, udah nggak bisa nih, harus dibawa ke rumah sakit gitu? Iya, jadi salah satu hal yang harus dicegah ya dari ibu-ibu semua kalau misalnya anaknya diare adalah jangan sampai anaknya kekurangan cairan. Jadi akibat dari diare itu adalah dehidrasi atau kekurangan cairan, karena anak mengeluarkan tinja, bahkan mungkin kalau ada muntah ya, kemudian anaknya nggak mau makan gitu kan, biasanya asupan cairannya menjadi kurang. Nah, itu bahayanya kalau sampai akhirnya muncul tadi kurang cairan maupun dehidrasi. Gitu. Jadi harus dicegah ya, harus dicegah terjadinya tadi kekurangan cairan atau dehidrasi. Baik. Jadi utamanya itu ya healthy people, terutama mungkin buat pasutri muda gitu ya, mama-mama muda nih yang belum ada pengalaman banyak, itu kalau dedenya mungkin udah mulai lemes atau nafsu makan udah berkurang, jangan sampai dehidrasi, utamanya itu dok ya. Harus segera masuk nih ke rumah sakit, dicek gitu untuk pertolongan di rumah sakit ya. Dok, ini ada intermezzo dikit, kan ada lagu dulu waktu saya kecil dok ya, bila aku diare ibu selalu waspada, dengan pertolongan oralit selalu siap sedia gitu dok. Itu waktu zaman saya kecil, saya nggak tahu healthy people kita seumuran apa enggak nih ya. Itu kalau yang terkait oralit itu dok, itu masih relevan nggak sih dok sampai untuk saat ini? Iya, jadi saya juga masih mengenal kok lagu itu. Oh, baik. Mudah-mudahan sampai sekarang masih ada ya. Jadi saya nggak sendiri. Iya, jadi lagu itu memang udah lama tapi memang membawa pesan yang sangat bagus ya. Jadi oralit itu merupakan cairan ya, rehidrasi. Jadi mengganti cairan yang hilang tadi yang diberikan secara oral. Oral itu maksudnya diminum atau melalui mulut. Jadi itu makanya namanya oralit ya. Kalau ibu-ibu belum sempat membawa anaknya ke rumah sakit, harus dipastikan bahwa anaknya yang diare itu mengkonsumsi oralit. Baik, jadi memang harus selalu siap sedia ibu-ibu di rumah ya oralit ini kalau anaknya diare. Baik, kalau gitu. Dok, ini pertanyaan lanjutan nih dok. Jadi diare itu apakah bisa merupakan tanda atau simptom selain dari mungkin penyakit lebih serius, kan tadi adanya penyerta terkait diarenya nih. Nah, apakah diare sendiri itu justru salah satu tanda nih dari penyakit lain mungkin yang lebih serius gitu dok ya? Iya, jadi memang terdapat berbagai jenis diare ya, tadi sesuai dengan penyebabnya. Jadi diare itu ada yang mungkin akut ya, akut itu dalam arti dia cepat sembuh ya. Jadi kurang dari 1 minggu sudah sembuh gitu. Jadi itu biasanya diare biasa ya, yang sering diderita oleh anak atau bayi. Tapi ada juga diarenya yang lama atau kronik, jadi berlangsung lebih dari 2 minggu misalnya. Jadi kalau diarenya sudah berlangsung lama ya, lebih dari 2 minggu, memang itu sebaiknya segera berobat ya, segera periksa ke dokter, dipastikan apakah ada suatu penyakit yang harus diwaspadai gitu ya. Karena memang ada penyakit-penyakit juga yang ditandai dengan gejala diare ya. Jadi ada
misalnya ada peradangan di saluran cerna ya, kemudian ada kelainan juga di saluran cerna, itu bisa menjadi faktor kenapa diarenya nggak berhenti. Baik, itu udah harus diwaspadai pokoknya kalau ada panjang yang berlarut-larut gitu dok ya. Karena apalagi kalau anak kecil kan yang nggak bisa ngomong juga, makanya lebih cepat diketahui lebih baik gitu dok ya. Iya. Jadi bisa langsung ditangani juga untuk si dirinya ini nih. Oke dok, kita loncat dulu nih, ada pertanyaan dari Healthy People. Boleh dijawab dok ya, langsung dulu aja ya. Baik, jadi ini dok, anak saya 7 bulan, dia mencret dan demam. Kalau disusu atau dikasih air putih jadi muntah tuh dok, jadi baiknya gimana dok ya? Jadi putranya usianya 7 bulan, kemudian diare dan demam, kemudian juga ada muntah berarti ya? Jadi minum malah muntah gitu. Jadi memang ini keluhan diarenya dia lengkap ya, jadi ada demam, ada muntah, kemudian ada diare ya. Jadi kalau memang ada 3 hal ini, salah satu hal yang harus diperhatikan tadi ya, supaya jangan sampai anaknya dehidrasi. Oleh karena itu muntahnya harus sebisa mungkin sih sebaiknya dihentikan ya, selain juga diarenya. Ada kalau misalnya muntahnya itu sering ya, bisa ada obat yang diberikan, obat anti muntah ya. Tapi kalau misalnya tadi muntahnya nggak sering ya, ataupun hanya kalau itu tadi kan kalau diberikan air putih ya, jadi bisa saja air putihnya diberikan lebih sedikit dulu, dicoba sedikit, kemudian juga hangat gitu ya, karena biasanya kan ada mual ya, ada mual kembung gitu. Jadi kalau air putihnya itu hangat, kemudian volumenya sedikit, itu jadi bisa kemungkinan rangsang muntahnya dia akan agak reda gitu ya, dibandingkan kalau air putihnya biasa mungkin ya, kemudian jumlahnya langsung beberapa sendok misalnya gitu. Jadi bisa dicoba itu. Nanti kalau misalnya sudah dicoba dengan frekuensi atau volume yang sedikit, kemudian jaraknya panjang masih muntah ya, mau nggak mau mungkin harus diberikan obat anti muntah. Baik. Jadi utamanya supaya menghindari dehidrasi itu baiknya baik diare apa muntahnya di stop dulu nih. Jadi nggak atas bawah gitu dok ya. Iya. Kalau ada muntahnya berarti muntahnya sebisa mungkin di stop dulu. Nanti kalau misalkan ternyata nggak bisa atau gimana, langsung periksakan aja gitu dok ya, amannya ya. Oke baik. Terkait tadi dok kan ada disusui jadi muntah juga. Kalau misalkan untuk bayi-bayi yang memang masih menyusui gitu dok ya, itu mungkin nggak sih dok pengaruh makanan dari busuinya tuh bisa bikin si kecil juga jadi diare dok? Iya, jadi memang kalau ibunya menyusui ya, jadi harus menjaga pola makan ya, karena kan ada zat-zat yang bisa ikut dirasakan oleh anak yang menyusui ya. Jadi misalnya makanan yang terlalu pedas ya, kemudian terlalu asam, itu juga sebaiknya memang dihindari selama memberikan ASI, apalagi kalau anaknya sensitif tadi ya, anaknya lagi diare, memang sebaiknya atau disarankan untuk menstop itu dulu ya. Pokoknya penyebabnya si dedenya diare stop dulu lah gitu dok ya. Iya. Baik. Nah ini dok, ada lagi juga kan kalau tadi ada tentang oralit nih di rumah. Nah selain oralit mungkin penanganan pertama yang bisa dilakukan oleh healthy parent ketika menemukan dedenya diare ini apa nih dok? Ya, jadi oralit itu kan bisa dibuat sendiri ya di rumah. Meskipun memang sekarang mungkin sudah dijual bebas ya, dijual bebas di pasaran, jadi nggak terlalu sulit juga gitu. Tapi apabila mungkin belum sempat untuk beli, ibunya bisa membuat sendiri ya dari larutan gula garam gitu. Jadi air kaldu ya, bisa juga dari kuah sop, kemudian kalau mau dari bikinan sendiri tadi bisa air putih 1 gelas, diberikan 1 sendok teh gula, kemudian diberikan 1/4 sendok teh garam. Itu sebagai pengganti oralit yang sasetan ya, yang biasa dijual itu. Baik. Itu mungkin tadi ibu-ibu muda kalau ada yang kelupaan perlu dicatat ini resep oralitnya ya. Jadi jangan main dimasukin semua di dalam 1 gelas gitu dok ya. Baik. Nah ini dok juga ada lagi, kalau misalkan si kecil diare ini kan bawaannya lemes, terus males makan utamanya ya gitu. Kita kadang-kadang usia tertentu aja udah males makan, apalagi pakai diare juga gitu dok ya. Ini baiknya penanganannya gimana dok ya? Apakah diturutin aja di pas mau makan atau tetap harus makan nih dok? Iya, ya problem makan ini juga
sangat sering ya pada bayi dan anak, apalagi kalau lagi sakit ya. Bahkan mungkin nggak diare juga kalau lagi sakit mungkin susah makan. Nah, sekarang kan diare berarti tadi udah cairannya banyak yang hilang ya, lewat mungkin tinjanya, kemudian lewat muntahan. Jadi asupan cairan dan makanan itu memang harus sangat dijaga gitu kan. Cuma ya tadi kalau misalnya supaya anaknya itu tidak tambah malas ya, jadi diusahakan ibu memberikan porsi makanannya itu porsinya lebih sedikit ya, jadi volumenya lebih sedikit dan frekuensinya lebih panjang, jadi lebih sering ya, jaraknya diperpanjang, kemudian lebih sering gitu ya pemberiannya, jadi porsi sedikit tapi sering gitu. Nah itu tujuannya tadi supaya dia tidak tambah mual gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya kita makan 3 kali sehari gitu ya, bisa diperbanyak sampai 4-6 kali sehari, bahkan mungkin kalau ibunya telaten itu bisa juga tiap 3 jam gitu ya. Jadi tiap 3 jam diberikan makanan sedikit-sedikit gitu ya, tujuannya supaya ya masuk kan, supaya masuk nanti dalam 1 hari mungkin bisa mencapai target seperti 3 kali makan. 3 kali makan. Jadi itu tips and triknya nih untuk para ibu-ibu di rumah. Jadi kalau anaknya lagi diare, malas makan, supaya kebutuhannya tetap terpenuhi, karena banyak yang keluar itu dok ya, supaya tetap terpenuhi, jadi sedikit-sedikit tapi sering gitu. Sedikit-sedikit tapi sering ya. Oke, baik kayak gitu. Nah ini kan kalau untuk makanannya sendiri, ada nggak sih dok yang dianjurkan nih untuk adik-adik yang lagi pada diare ini? Iya. Tadi kan memang ada makanan yang harusnya dihindari ya, sama yang dianjurkan ya. Kalau yang dihindari ya tentu saja yang merangsang saluran cerna menjadi bekerja lebih berat sehingga gerakan ususnya bertambah sehingga diarenya malah lebih sering ya. Itu harus dihindar ya. Jadi misalnya makanan yang tadi yang pedas ya, atau santan, atau mungkin makanan yang tinggi serat, itu juga harus dihindari. Kemudian untuk yang disarankan adalah ya makanan yang rendah serat dan lunak ya. Jadi makanannya itu yang lunak, kemudian seratnya tidak banyak. Kemudian kalau buah juga jus buah sebaiknya dihindar ya, kecuali buah pisang mungkin boleh ya. Jadi kalau yang lain sebaiknya dihindar dulu. Jadi justru jangan kebalik, karena justru jus buah jangan dulu gitu dok ya. Kalau lagi diare. Kadang mungkin kalau cari yang instan aja, dikasih yang buah aja yang pasti masuk gitu kan, justru itu jangan. Ini hati-hati nih, harus jadi diwaspadai nih untuk healthy parent ya. Nah dok, ada juga nih kan kalau misalkan si dedeknya ini kan diare, terus tadi kan ada faktor-faktor pencetusnya gitu ya, misalkan kebersihan dan segala macamnya. Tapi kalau untuk pencegahannya itu baiknya gimana dok? Ya, jadi pencegahan itu memang lebih baik ya daripada mengobati. Jadi itu harus menjadi moto dari ibu-ibu semua ya. Betul. Oleh karena itu tadi bahwa salah satu penyebabnya kan adalah kebersihan ya, menjaga kebersihan itu penting karena penyebabnya kan tadi infeksi. Jadi kalau sebaiknya selalu menjaga kebersihan baik tangannya ya, kemudian juga makanannya tentu saja ya, kalau makanan otomatis, tapi kalau untuk bayi anak tuh biasanya yang agak susah itu memang tangannya itu yang suka masuk-masuk gitu dok, masuk-masuk ke dalam mulut ya, kemudian megang-megang mainan, kemudian gitu. Itu memang harus selalu diawasi supaya tidak memasukkan kuman gitu ya, secara nggak disadari kemudian menjadikan diare. Baik, jadi itu harus diperhatikan juga nih, berarti tingkah polanya si kecil nih yang udah mulai misalkan suka tumbuh gigi, suka gatel ya, suka masuk, berarti itu harus diperhatikan nih, jangan sampai nih pola lucunya si kecil malah jadi bahaya gitu, malah bawa penyakit nih ke si dede. Nah, ini dok ada pertanyaan juga, jadi kan kalau bayi umurnya baru 0 sampai 1 bulan, itu kan masih kecil banget, itu bisa juga dok terkena diare? Iya. Jadi kalau bayi itu kan memang kalau di bawah 1 bulan, 2 bulan lah sebenarnya, itu frekuensi BAB-nya itu kan sebenarnya memang masih sering ya. Jadi karena biasanya ASI eksklusif, itu biasanya dia dalam sehari itu bisa 5-6 kali, bahkan ada yang 10 kali untuk BAB gitu ya. Dan itu sebenarnya masih normal ya, asalkan itu konsistensinya ya masih sama seperti sehari-harinya. Jadi biasanya yang mengenali itu ibunya. Kalau misalnya
dia konsistensinya udah lebih cair, itu memang perlu diperhatikan apakah ini hal yang biasa atau sebenarnya dia udah mengalami diare. Ya. Jadi sebenarnya normal kalau lebih dari 5 kali atau 6 kali itu dok ya, selama konsistensinya. Jadi ingat konsisten ibu-ibu, konsistensinya. Kalau masih normal kayak hari-hari biasa masih oke lah. Tapi kalau udah mulai cair, terus udah mulai ini kok agak beda, nah itu mesti aware nih kita gitu ya. Oke, ada lagi dok pertanyaan dari Healthy People juga. Jadi kan kalau misalkan si diare ini karena virus, itu ada vaksinnya nggak dok? Iya, jadi untuk diare itu kan memang sebagian besar ya itu karena infeksinya karena virus ya. Kalau misalnya dia karena virus itu memang bisa kita cegah ya dengan pemberian vaksinasi. Jadi ada vaksinasi untuk diare yang biasanya penyebabnya kalau ibu ingin tahu itu biasanya rotavirus namanya. Rotavirus. Jadi bisa dicegah dengan pemberian vaksin pada waktu masih bayi ya. Usia 2 bulan sampai sebelum 6 bulan harus sudah selesai. Jadi sebelum 6 bulan itu vaksin rotavirus itu sudah harus diberikan ini ya ke si kecil gitu. Jadi jangan sampai lewat nih untuk imunisasi. Pokoknya on time. Jadwalnya harus tepat. Jadwalnya harus tepat, kan bisa udah dapat buku-buku itu Bu ya. Kalau untuk si kecil baru lahir ya, itu ikutin aja, aman dipastikan. Oke, dok, ini juga ada pertanyaan lagi dari Healthy People nih dok. Jadi kan anak saya nih usianya 1 tahun, baru sembuh justru dari diare, tapi badannya masih lemes, terus maunya tidur, matanya sayu, terus nggak ada tenaga dan masih muntah juga, tapi nggak sering sih muntahnya gitu dok. Ini bagaimana penanganannya harusnya dok ya baiknya? Ya jadi ini anak ibu usia 1 tahun, jadi dia sudah nggak diare ya, diarenya sudah berhenti, tapi masih muntah ya. Tadi kadang-kadang masih muntah, tapi tidak sering. Jadi sepertinya memang belum sembuh benar ya, karena gejala diarenya belum tuntas ya. Karena kalau udah sembuh benar itu harusnya sudah nggak ada gejala yang dirasakan ya, sudah tidak ada muntah, kemudian juga anaknya sudah nggak lemes gitu ya. Kalau masih ada keluhan, apalagi masih muntah, kemungkinan memang belum sembuh. Jadi bisa jadi infeksinya mungkin masih ada sehingga belum tuntas gitu ya. Kalau diarenya mungkin berhenti barangkali karena nggak ada makan kali ya. Gitu. Nggak ada udah kan masih muntah, makanannya nggak mau, berarti nggak ada yang dikeluarkan kan, nggak ada yang dikeluarkan lagi. Bisa jadi BAB-nya nggak ada gitu, tapi anaknya masih muntah. Jadi kalau tadi sarannya memang kalau berkepanjangan ya, kalau sudah 1 minggu mungkin, bahkan mungkin sebelum 1 minggu juga sebaiknya bisa konsul aja, konsul ke dokter. Baik, jadi ibu nih sarannya bawa dulu ke rumah sakit, cek lagi sama dokternya. Jadi kan mungkin secara pemeriksaan fisiknya atau dari pengobatannya bisa dicek nih, jangan-jangan nggak diare itu bukan karena udah selesai, tapi amunisinya yang habis gitu dok ya. Pengeluaran di tempat lain masih muntah, ini berbahaya sih kalau udah mulai lemes gitu dok ya. Ya jadi sarannya diperiksakan aja ke dokter ibu ini untuk biar penanganannya juga lebih cepat dok ya, ketahuan. Tahu penyebabnya. Takutnya tadi infeksi di usus itu takutnya ya. Silahkan ibu, jadi misalkan bawa aja anaknya ke dokter spesialis anak untuk diperiksa gitu. Baik dok, ini pertanyaan terakhir dok ya. Jadi ini kalau untuk healthy parent, tadi kan udah ada di penanganan di rumah baiknya gimana, kalau bisa tanda-tandanya kalau harus ke rumah sakit kalau udah kayak gimana. Nah ini apa yang bisa dilakukan oleh healthy parent sebelum kemudian menemui dokter saat si kecil mengalami diare. Jadi kayak pertolongan, udah deh besok ketemu dokter, apa dulu yang harus dipersiapin? Ya, jadi tadi ya ibunya atau mamanya harus mencegah supaya anaknya tidak dehidrasi. Tidak kekurangan cairan. Oleh karena itu dipastikan bahwa cairannya masih cukup ya. Salah satu yang pertama tadi mengenai pemberian oralit ya, cairan pengganti infus sebenarnya ya. Kalau kalau dirawat kan infus ya, kalau di rumah itu kan oralit. Oralitnya bisa beli di apotek, bisa juga dibuat sendiri gitu ya. Jadi itu diminumkan kalau sesuai aturan itu 10 cc per kalikan berat badan anak setiap kali habis BAB gitu. Jadi setiap habis BAB, misalnya anaknya beratnya 10 ya 10 kali 10 kan 100 mili setiap kali habis BAB. Kemudian jangan lupa setiap kali anaknya BAB harus segera dibersihkan. Karena kalau tinjanya terlalu lama menempel di kemaluan ya, itu biasanya jadi iritasi. Kalau udah iritasi kemudian
ruam kan ya, muncul ruam popok gitu, jadinya anaknya rewel karena kesakitan ya. Dan itu perih ya, perih sakit sehingga kasihan gitu untuk anaknya. Ya, jadi balik lagi kebersihan itu lagi dok ya. Jadi selain yang pemberian Oralit itu sesuai berat badannya anak, juga itu terkait kebersihannya juga diperhatikan lagi seperti itu dok ya. Nah ini dok, ada nggak nih dok untuk saran-saran yang bisa diberikan kepada healthy parent terkait kasus diare pada anak ini dok? Iya, jadi mungkin untuk ibu-ibu sekalian ya, untuk sarannya yang seperti yang disampaikan tadi bahwa pencegahan itu lebih baik ya. Pencegahan itu sangat kita harapkan bisa diterapkan untuk anak-anak ya. Jadi jangan sampai anak menderita diare. Dan itu peran serta ibu-ibu sangat besar ya, karena memang bayi sama anak kan belum bisa ya, belum bisa untuk menjaga kebersihan diri gitu ya. Jadi mungkin dari kecil udah diajarkan tadi misalnya hal yang sepele aja, sebelum makan, minum, cuci tangan, kemudian setiap habis bermain cuci tangan dan sebagainya, itu untuk mencegah diare yang tadi karena infeksi ya. Kemudian juga apabila memberikan makanan juga mesti diperhatikan ya, jadi jangan sembarangan untuk semua dicobakan karena mungkin tadi kalau memang anaknya sudah sensitif ya terhadap sesuatu makanan tertentu, itu sebaiknya di stop atau mulai perlu dilihat lebih jauh apakah dia jangan-jangan apa memang alergi atau mungkin malah tadi tidak toleran ya terhadap makanan tersebut. Kemudian yang juga tadi mengenai kebersihan saat buang air besar ya, karena diare itu kan mudah menular dari tinjanya. Jadi kalau anak diare itu dalam tinja itu bisa menularkan ke anak yang lain atau mungkin malah ke ibunya ya. Baik. Jadi kalau anaknya muntah atau anaknya BAB harus segera dibersihkan tadi, dan setelah dibersihkan harus juga tadi cuci tangan lagi, jangan lupa ya, karena jangan sampai nanti anaknya nggak sembuh-sembuh ternyata karena nggak sengaja ya memegang kena fesesnya atau kena muntahannya, kemudian masuk ke mulut lagi gitu ya. Jadi keluar masuk nggak sembuh gitu biasanya karena itu. Karena itu dok ya, jadi utamanya dibudayakan untuk hidup bersih gitu kan ya, cuci tangan, kemudian juga dari orang tua peka sama anak-anaknya nih, maksudnya apakah anak yang mungkin intoleran atau alergi tertentu tuh udah harus tahu nih dari sejak dini gitu dok ya. Sama itu tadi ternyata dari fesesnya sendiri pun itu sumber bakterinya justru dok ya, itu harus diperhatikan dok. Ada pertanyaan terakhir ini dok. Oh iya. Terakhir sebelum penutup ya. Jadi kalau misalkan nih bayi baru lahir diare kan tadi ya, usia yang masih di bawah sebulan gitu dok. Ini penanganannya apakah cukup dengan pemberian ASI saja atau gimana dok? Iya, kalau bayi baru lahir langsung diare, itu kasihan banget. Aduh, jadi kebingungan juga mungkin ya healthy people-nya ibunya nih, baiknya gimana jadi nih dok? Iya, memang kalau sarannya kan ASI itu diberikan secara eksklusif ya, jadi tidak di stop ya kalau misalnya lagi diare, baik baru lahir maupun sudah umur beberapa waktu beberapa hari atau beberapa bulan, jadi ASI-nya memang jangan di stop. Cuma ya tadi ibunya juga harus menjaga pola itu ya, karena jangan menjaga makanannya karena berpengaruh kan tadi. Jadi biasanya kalau tidak ada konsumsi yang lain, kemudian juga tidak ada infeksi ya, karena tadi mesti pastikan dulu ya diarenya ada infeksi atau enggak. Kalau nggak ada infeksi ya biasanya sembuh sendiri. Biasanya sembuh sendiri ya, karena memang udah nggak ada penyertanya, diare aja gitu dok ya. Baik kalau gitu. Oke, ini apakah ada pertanyaan lain mungkin dari healthy people? Sudah cukup dok ya, kayak bincang kita hari ini sudah sangat seru nih dok ya. Baik kalau gitu, Dr. Herlina terima kasih untuk waktunya. Nih semoga juga untuk ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua ya healthy people, terutama nih untuk pasutri muda, mama muda. Jangan sampai karena penyakitnya umum kemudian kita jadi nggak waspada. Tetap kita harus aware nih sama si penyakit diare pada anak ini, kayak gitu dok ya. Baik kalau gitu. Nanti buat healthy people juga kalau masih ingin konsultasi lebih lanjut sama Dr. Herlina, ini bisa
konsul langsung ya dok ya di RS Harapan Mm-mm. Bunda. Dokter Herlina praktek dari Senin sampai hari Sabtu pukul 2 siang sampai jam 4 sore. Ini bisa juga atau telemedicine bisa dok ya, Bisa, yang di rumah bisa. dengan layanan dokter online service. Healthy People cukup ketik DOS, nanti kirim via WhatsApp ke 0817 0349 0318. Nanti akan dibantu nih oleh admin kami untuk konsultasi sama dokter Herlina, begitu dok ya. Iya. Nah juga nih Healthy People jangan lupa juga untuk follow dan ikuti postingan-postingan di Instagram RS Harapan Bunda Jakarta, karena nanti untuk edukasi-edukasi terkini akan disampaikan melalui Instagram. Juga untuk yang tayangan hari ini, aduh baru inget udah mau habis gitu kelewatan, jangan panik, nanti akan ditayangkan kembali di YouTube channel kami juga di RS Harapan Bunda Jakarta. Di situ boleh follow, di like, di subscribe, di share juga supaya makin bermanfaat ke orang-orang lain juga dok ya. Nah di situ nanti juga ada nih tayangan-tayangan yang lain, tayangan-tayangan dari sebelumnya, edukasi-edukasi yang lain, dipersilahkan juga ditonton supaya juga nggak ketinggalan seperti itu. Oke, begitu dokter mungkin untuk hari ini. Baik, Healthy People, terima kasih untuk kebersamaannya pada siang hari ini. Kami undur diri dulu gitu. Untuk tayangan selanjutnya nanti ada di Instagram, akan diinfokan lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana. Oke, kalau gitu, Healthy People, keep healthy and happy.